Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, masih fi syarhi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sawfa sanasita wa mi'atain ba'da al-hijrah Tauhiyah. Qala rahimahullah, pada bab yang ke-6, babu tafsir tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah, bab ini dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan hakikat dari tauhid. Tafsir tauhid. Yani apa itu tauhid? Apa itu at-tauhid? Ya, di mana beliau mengatakan tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, dan penafsiran syahadah la ilaha illallah. Di sini beliau mengatofkan tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, di sini atofnya mengatofkan antara dua perkara yang sama, ya, mutaradif, ya, mutaradifan, mengatofkan dua hal yang sama. Nah, di mana atau bukan mengatofkan hal yang sama, atofnya ini sifatnya tafsiriyah, ya, sifatnya apa? Tafsiriyah, seperti itulah. Jadi mengatofkan dua hal yang sama, di mana ma'tufnya itu merupakan penafsiran dari ma'tuf alaihi. Ya, misalnya dikatakan izwirar walin itof, izwirar walin itof. Ya, kalau dalam pembahasan masalah sholat jamaah itu kait dengan syarat-syarat bermakmum, ada istilahnya izwirar walin itof. Ini dalam buku-buku fikih diatofkan izwirar walin itof, tapi para ulama mengatakan bahwa makna in itof adalah izwirar. Jadi ini mengatofkan, namanya atfu tafsir. Namanya atfu apa? Atfu tafsir. Jadi yang sebelum waw ditafsirkan oleh setelah waw. Paham ya? Ini bukan dua hal yang berbeda. Bukan dua hal yang berbeda. Bukan mengatofkan dua hal yang berbeda, tapi mengatofkan dua hal yang sama, di mana yang kedua setelah waw itu tafsir dari yang pertama. Jadi makna tafsir dari kalam penulis rahimahullah, tafsirut tauhid wa syahadati la ilaha illallah, yakni bahwa penafsiran tauhid yang dimaksud di sini, ya, adalah syahadah la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi tafsir tauhid dan tafsir syahadah la ilaha illallah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini bukan semua jenis tauhid yang akan beliau tafsirkan, ya kan? Bukan semua jenis tauhid yang akan beliau jelaskan, tapi tauhid yang beliau maksud adalah yang berkenaan dengan syahadah la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid di sini ditafsirkan oleh kalimat syahadah la ilaha illallah. Paham ya? Ini namanya atfu tafsir. Ataf dalam tafsir. Ataf yang sifatnya penafsiran. Baik. Jadi di sini beliau rahimahullah akan menjelaskan tafsir tauhid, ya, yang mana tauhid itu sendiri maknanya adalah apa? La ilaha illallah. Dari sinilah, ya, dari ataf inilah, dari ma'tufnya maksud saya, kita bisa mengetahui bahwa tauhid yang dimaksud di sini oleh al-musannif adalah tafsir tauhid al-ibadah. Bukan semua jenis tauhid, bukan rububiyah atau semua sifat yang beliau akan jelaskan tafsirnya. Tapi yang akan beliau jelaskan tafsirnya adalah apa? Tauhid al-uluhiyah, yang dijelaskan oleh kalimat setelahnya syahadah la ilaha illallah. Ya, dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah dalam hasyiahnya terhadap Kitab Tauhid. Ya, hasyiahnya terhadap Kitab Tauhid, Ibnu Qasim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini, yang dimaksud oleh penulis dengan tauhid di sini adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Baik.
Maka dalam penafsiran tauhid, dalam menjelaskan tauhid uluhiyah, al-musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari Al-Hadis. Dan ini menunjukkan hirsnya penulis rahimahullah, semangatnya beliau rahimahullah untuk semaksimal mungkin menyebutkan dalil dari Al-Quran. Maksudnya selama bab itu, bab yang beliau akan jelaskan ada dalilnya dari Al-Quran, maka tidak akan luput Al-Quran beliau sebutkan. Selalu beliau sebutkan Al-Quran selama ada ayatnya. Tapi kalau tidak ada ayat berbicara tentang bab itu, beliau akan beralih ke hadis yang sahih. Belajar beralih ke hadis yang sahih. Tapi kalau di dalam bab itu yang akan beliau jelaskan tidak ada hadis sahih, beliau turun ke hadis doif yang ringan doifnya, tapi doif, ya ringan doifnya, tapi maknanya secara spesifik ditunjukkan oleh hadis doif tersebut. Ya, bukan berarti masalah bab yang beliau sebutkan dibangun atas hadis doif, enggak. Ada hadis-hadis sahih, tapi global, gitu ya, tercakup dalam hadis-hadis sahih. Sementara bab yang beliau pilih tersebut dalam hadis doif secara spesifik. Seperti yang akan datang nanti dalam bab di akhir-akhir kitab tauhid, bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab tidak boleh berdoa kepada Allah. Apa tidak boleh berdoa dengan menggunakan wajah Allah kecuali harus minta surga. Ya, ini kan dalilnya secara umum ada dalam Quran, hadis, tapi secara global gitu. Nah, secara spesifik tersebut dalam hadis dan hadisnya doif. Makanya di dalam bab itu beliau hanya menyebutkan 1 dalil, yaitu hadis doif itu saja, nggak ada yang lain. Nah, ala kulli hal intinya adalah musannif rahimahullah semaksimal mungkin mengusahakan kalau bab yang beliau akan jelaskan itu ada ayatnya, maka beliau tidak akan luput, selalu mendahulukan ayat baru kemudian hadis. Nah, wallahu alam bissawab. Di sini beliau membawakan 5 dalil, 4 dalil dari Quran dan 1 dalil dari hadis. Kata beliau rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala. Sebelumnya sudah kita terangkan di bab yang pertama, di bab kitab tauhid, apa itu tauhid al-uluhiyah, ya kan? Bahwa tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, kan begitu. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahwa dari kalimat la ilaha illallah kita bisa petik 2 rukun tauhid. Apa rukun pertama? Hah? An-nafyu, dan rukun yang kedua al-isbat, isbat, penafian dan penetapan. La ilaha apa? Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Ya, nafian menafikan semua yang disembah selain Allah. Wa illallah musbitan lil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata seperti yang disebutkan oleh musannif di salah satu usul. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. Jadi paham ini? Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, di mana rukunnya ada 2, an-nafi wal isbat. Yaitu menafikan semua sembahan yang berhak disembah dan menetapkan hanya Allah taala sembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang terambil dari kalimat la ilaha illallah. Karena kita katakan tadi, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah tafsir dari apa? Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Lanjutan ayatnya wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Iya. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka ini, ulaika di sini lihat ada apa namanya, ada domir, ada isim mausul yang berpulang kepada jamak gaib, yaitu hum, ya mereka. Ulaika, mereka ini, ya, alladzina yad'una, yang mereka berdoa kepada mereka. Nah, mereka berdoa kepada mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah jin-jin yang orang-orang musyrikin menyembah kepada mereka, berdoa kepada jin-jin tersebut. Ulaikal ladzina yad'una. Takdirnya di sini yad'unahum. Ada domir hum di sini, silatul mausul yang kembali aid, ya, aid yang kembali kepada alladzina. Nah,
Ulaika, mereka di sini, kata ulaika di sini kembali kepada jin-jin menurut apa sababun nuzul yang ma'ruf. Ya. Dan ini ayat dibawakan dari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Qawaid Al-Arba. Ya, dalam kaidah keberapa? Kaidah keberapa? Di tiga, tentang apa kaidah ketiga? Ya. Syahidnya apa di sini? Bahwa ada orang yang menyembah minhum man ya'budu. Apa ini? Di mana ini? Hah? Al-Arba sudah? Belum. Sudah. Yang man ya'budu apa sih dari ini? Oke, belum. Ayat. Al-Arba belum. Stop. Baik. Yad'una ini terkait dengan apa? Man ya'budu al-awliya was-sholihin. Mereka-mereka yang di jin-jin ini, jin-jin alladzina yang yad'unahum. Yad'una di sini wau jamaahnya kembali kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi jin-jin yang mana mereka ini? Yang mana mereka nih jin-jin ini yad'unahum, orang-orang musyrikin menyembah mereka. Hukumnya mahdzuf ya, qadar. Karena alladzina isim mausul butuh silang. Jadi jin-jin ini, yang mana jin-jin ini orang musyrikin berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Ia bertakun. Wawunya di sini kembali kepada jin-jin lagi. Bahwa jin-jin ini mereka mencari wasilah jalan menuju Tuhan mereka ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah. Mereka takut akan siksaan Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah perkara yang patut, yang harus untuk ditakuti. Baik. Ini beliau sebutkan al-ayah ya, kita sebutkan. Ini ayat yang pertama. Berkisah tentang jin-jin yang dia tadi jin-jin ini tadinya kafir, menyesatkan orang-orang ya, kaum musyrikin menyesatkan mereka. Kemudian orang-orang musyrikin ini menyembah kepada jin-jin itu. Menyembah kepada jin-jin itu. Belakangan jin-jin itu masuk Islam. Kenal dakwah, jin-jinnya masuk Islam. Akhirnya sudah tinggalkan para penyembahnya yang dulunya menyembah itu. Ya, maka turunlah ayat ini menjelaskan ketika mereka mengatakan kami menyembah ini jin-jin yang soleh, orang-orang soleh berupa jin-jin, dan ini sisi pendalilannya Syekh Muhammad bin Abdul dalam Qawaidul Arba, ya, minhum may ya'budul awliya was-sholihin, bahwa di antara orang musyrik ada yang menyembah orang para wali dan orang soleh, yakni dari kalangan jin. Kami ini menyembah wali-wali Allah ya dari kalangan jin, orang-orang soleh dari kalangan jin. Maka turun ayat membantah pengakuan mereka bahwa ulaika mereka jin-jin tersebut alladzina yad'una yani yad'unahum, yang mana orang-orang musyrikin berdoa kepada jin-jin itu, mereka sudah meninggalkan semua itu. Sekarang kerjaan mereka ya bertaguna ila rabbihimul wasilah. Jin-jin itu sekarang apa? Ya mencari wasilah kepada Tuhan mereka, yakni bertakarrub, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Kemudian disebutkan apa? Ya, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kemudian apa? Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Baik. Sisi pendalilannya, sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab tafsir tauhid. Bagaimana tafsir tauhid? Dari sudut pandang mana ayat ini menjelaskan apa? Menjelaskan tauhid. Dari sisi bahwa para jin ini mereka berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, menempuh wasilah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Yakni apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat apa? Ikhlas. Ya. Dengan niat apa? Ikhlas. Kalau kita mau bilang
lebih spesifik apa lebih dengan bahasa yang lebih umum. Ini orang-orang mereka tidak menyembah Allah Taala karena cuma mau dapat pahala atau takut berdosa. Mereka mau dekat dengan Allah. Ini lebih daripada sekedar beribadah kepada Allah supaya dapat pahala. Intinya orang beribadah kalau mau bagus, niatkan semuanya taqarruban ilallah. Itulah niat, itulah apa? Apa kemarin definisinya ikhlas? Nah, qasdul amal taqarruban ilallah, taqarrub. Ayyuhum aqrab. Paham? Maka ini para jin ini, jin-jin ini mereka mendekatkan diri. Wasilah yakni ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, ayyuhum aqrab, yakni mereka lakukannya guna bertakarrub kepada Allah dan itulah ikhlas. Ini penafsiran tauhid. Tauhid itu apa? Ikhlas. Belajar tauhid itu apa? Ikhlas. Sembah Allah, jangan sembah selainnya, ikhlas untuk Allah. Jadi sini penilaian ayat ini yang menunjukkan tafsir tauhid bahwa tauhid adalah kamu beribadah kepada Allah guna mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Itulah ikhlas. Jelas ya? Itulah ikhlas. Di mana tidaklah seorang ingin dekat dengan sesuatu kecuali karena dia sangat mencintainya. Tidaklah mereka ingin dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Yuqarribuna ilallahi zulfa dalam ayat yang lain tentang ucapan orang musyrikin supaya sembahan selain Allah mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidaklah mereka mendekat kepada sesuatu kecuali cinta pada sesuatu tersebut. Tidak? Maka ini menunjukkan bahwa ibadahnya orang apa jin-jin yang soleh ini mereka bertakarrub kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada tiga. Ya, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua al-khauf, takut. Dan yang ketiga roja, harapan. Ini tiga rukun ibadah. Karena ada juga istilah dua syarat ibadah. Apa dua syarat ibadah? Ikhlas dan mutabah. Ya, ikhlas dan mencontoh Nabi SAW. Itu syarat diterimanya ibadah, syarat ibadah. Kalau rukun ibadah, ini mustalahat ya, apa asabi. Ya, rukun ibadah ada tiga. Mahabbah, khauf, roja. Dan ini semua terkumpul dalam ayat ini. Inilah hakikat tafsir tauhid. Ini kamu beribadah kepada Allah secara ikhlas. Kenapa? Karena kamu cinta kepada Allah, karena berharap kepada Allah, karena takut kepada Allah. Lihat lanjutan ayatnya. Ayyuhum aqrab. Terus apa? Wa yarjuna rahmatah. Roja kepada harapan Allah. Roja kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah dan takut akan siksaan Allah. Lihat, ada mahabbah yang ditunjukkan oleh kalimat apa? Ayyuhum aqrab, mendekat. Tidaklah dia mendekat kepada suatu kecuali karena cinta. Ya kan? Ada mahabbah di sini. Setelah itu apa? Wa yarjuna rahmata, roja kepada rahmat Allah dan wa yakhafuna adzabah, takut akan siksaan Allah. Inilah anak tangga pertama seorang ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ikhlas dulu, takarrub kepada Allah, kemudian lakukan hal tersebut atas dasar roja, roja, khauf dan apa? Hah? Mahabbah, cinta kepada Allah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manzumatus Sair ila Allah wa Daril Akhirah. Ya, sa'idal ladzina tajannabu su'ular rada wa tayammamu limanazil ridwani wa humul ladzina qad akhlasu fi masyihim mutasyarriqina bi syir'atil imani wa humul ladzina banau manazil sayrihim bainar raja wal khaufi wad dayani wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidanihi wa mahabbatir rahmani. Ya. Disebutkan bahwa orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat adalah orang apa? Ya. Mereka
yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'idal ladzina tajannabu subular rada. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Wa tayammamu limanazilir ridwani, dan mereka menargetkan, yang meniatkan untuk meraih jenjang-jenjang ketinggian berupa ridho dari Allah taala. Fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam berjalan menuju Allah. Ya, ikhlas. Nah, taqarrub ila Allah. Mutasyarri'ina bi syir'atil iman. Laksanakan syariat iman, yaitu mutabah. Ikhlas apa? Mutabah. Ini dua syarat ibadah. Fahumul ladzina takhlasu fi masyihi fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil iman. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan dua syarat ibadah, beliau lanjut menyebutkan tiga rukun ibadah. Ya, wahumul ladzina banau manazila sayrihim. Mereka adalah orang yang membangun manazil, anak tangga perjalanan mereka, bainar roja wal khaufi liddayani, antara khauf roja kepada ad-dayyan, yakni Allah al-Malik, penguasa, dayyan, raja. Dua, bainar roja wal khaufi liddayani wa humul ladzina malal ilahu qulubahum. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah penuhi hati mereka dengan rasa cinta. Malal ilahu qulubahum, Allah penuhi hati mereka dengan apa? Biwidadihi wa mahabbatir rahman, dengan sayang dan cinta kepada Ar-Rahman. Ya, al-widad, mahabbah sama ya, mawaddah. Mawaddah, mahabbah. Dua sifat yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis kecintaan. Baik. Maka di ayat ini jelas sekali menunjukkan apa itu tauhid. Tafsir tauhid adalah apa? Engkau ikhlas kepada Allah dalam ibadah, kemudian lakukan ibadah atas dasar khauf, roja, dan mahabbah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sisi pendalilannya. Kemudian ayat yang kedua, qal wa qawlihi wa idh qala Ibrahimu liqaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri, ya, bara, dari semua yang kalian sembah, ya, mimma ta'budunahu, ya, dari semua yang kalian sembah. Jelas ya? Ma-nya di sini memungkinkan ma masdariyah, bisa juga mausulah. Ya. Kalau ma masdariyah berarti an masuk pada fi'il mudhari', menasab dan berubah menjadi masdar. Innani bara'um min ibadatikum. Saya berlepas diri dari ibadah kalian, penyembahan kalian. Perbuatannya diingkari. Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan mereka. Kalau ma-nya ditafsirkan ma mausulah, berarti billadzi ta'buduna hu. Ada hu yang hilang. Apa namanya? Apa tadi? Silah, ya apa? Aid. Yani saya berlepas diri dari mereka-mereka, orang-orang yang kalian sembah, siapapun dia. Ya. Jadi ma-nya memungkinkan ma masdariyah, bisa juga apa? Ma mausulah. Artinya apa? Ya, dan dua-duanya tidak perlu disalahkan, dua-duanya benar. Jelas ya? Dua-duanya bisa dimaknai seperti itu. Baik. Dan ini diantara kaidah penting yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam tafsir Al-Quran, yaitu ketika ada ayat muhtamal, kemungkinan tak bisa ditafsirkan begini, kemungkinan ditafsirkan begitu, paham ya? Kalau begini maknanya begini, kalau itu begitu maknanya begitu, dan duanya benar, maka diarahkan kepada keduanya. Jelas ya? Diarahkan kepada keduanya. Dan ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara salah satu bentuk penafsiran yang bagus, karena menunjukkan keluasan makna Quran, bahwa ayat ini mencakup ini dan mencakup itu. Baik? Ya. Maka kalau kita pakai dua penafsiran itu, maka Nabi Ibrahim berkata, saya berlepas diri, bara, tidak punya hubungan, berlepas diri kepada sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah, dan saya juga berlepas diri dari perbuatan kalian menyembahnya.
Jadi perbuatannya diingkari, sembahan yang disembah juga diingkari. Berlepas diri dari perbuatan menyembah selain Allah, berlepas diri juga dari sembahan yang disembah. Mahfum sama sini? Baik. Kemudian ini baru penafian. Penafian. Innani bara, saya berlepas diri. Penafian. Mengingkari. Apa isbatnya? Illalladzi fatarani. Yani illallah alladzi fatarani. Ya. Jelas sampai sini? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Akan tetapi, ya, Allah Ta'ala yang menciptakan saya, itu yang saya sembah. Fa innahu sayahdin. Karena dia akan memberikan hidayah kepadaku. Fa innahu sayahdin. Kenapa saya sembah Allah? Karena dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, jelasnya jadi ada an-nafi wal isbat. An-nafi mana? Innani bara, berlepas diri, tinggalkan, menjauhi, membenci. Apa yang dibenci? Perbuatan syiriknya sama yang disembah selain Allah. Masih kurang satu, orangnya juga. Orangnya juga yang dibenci. Kan tidak mungkin kita benci perbuatan orang yang tidak kita benci ya. Ya, memungkinkan tidak kita benci perbuatan terus tidak benci orangnya. Tidak mungkin, kemana ada perbuatan berdiri sendiri dari orangnya. Ya, tidak mungkin. Kalau misalnya ada orang membunuh, ya ada orang membunuh, terus dia bilang, ah saya apa namanya benci orangnya, saya benci perbuatannya, saya tidak suka perbuatannya. Jadi kamu benci orangnya? Enggak, orangnya sih enggak. Ini perbuatan membunuhnya, kan tidak bisa diterima. Jelas ya? Karena tidak ada perbuatan berdiri sendiri, tidak ada pelaku. Jadi kalau membenci pelaku perbuatan, pasti membenci apa? Pelakunya. Jelas ya? Pelakunya. Nah, maka di sini membenci membenci perbuatannya melakukan penyembahan selain Allah, membenci pelakunya dan membenci siapa yang disembah selain Allah. Kalau dia ridho, disembah itu togut. Togut adalah semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Sudah berlalu di bab yang pertama. Kemudian ini penafiannya, isbatnya mana? Illalladzii fatarani. Yani akan tetapi saya hanya menyembah Tuhanku. Saya hanya menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Fatarani yakni yang menciptakan, yang mengadakan. Ya, sudah ya. Maka tafsir tauhid adalah apa? Bara dari semua sembahan selain Allah. Kalau dia disembah dalam keadaan dia ridho, bara berlepas diri dari semua perbuatan penyembahan selain Allah, kesyirikan, dan bara dari semua pelakunya. Serta sebaliknya, tetapkan hanya Allah yang disembah, cinta kepada Allah dan seterusnya. Ini tafsir tauhid. Jelas. Si pendalilannya dari ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta mereka, rahib dan rahib-rahib mereka, yakni Yahudi dan Nasrani ya. Pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai arbaban, yakni alihatan. Ya, sembahan-sembahan selain Allah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lanjutan ayatnya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Sisi pendalilannya di lanjutan ayat, bukan di potongan yang beliau bawakan di sini. Di situ disebutkan sampai habis ayatnya. Enggak, sampai mana? Indunillah. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, ayat. Mereka menjadikan mengangkat pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban, ini aliha, sembahan-sembahan selain Allah, al-ayat. Yang beliau lakukan di sini, sisi pendalilannya, ayat ini dengan judul bab. Dari mana tafsiran tauhid dari ayat ini? Mereka menjadikan pendeta dan rahib sebagai sembahan selain Allah. Mana tafsir tauhid di sini? Tidak ada. Baik, tafsirannya di mana? Lanjutan ayatnya. Makanya beliau mengatakan apa? Al-ayat. Apa i'rabnya al-ayat? Maf'ul bi, dibaca di fathah, mansub.
Takdirnya iqra'il ayat, baca ayatnya. Jelas ya? Jadi baca lanjutannya maksudnya. Kenapa? Karena sisi pendalilannya di lanjutannya, bukan di sini. Dan apa yang ditempuh oleh beliau di sini seperti metode Imam Bukhari rahimahullah. Makanya seperti kita sudah sebutkan di awal, banyak ulama yang menyerupakan kitab tauhid dengan Sahih Bukhari. Yang Bukhari itu sering sekali bukan apa Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau pada banyak tempat ya kan, pada banyak tempat dalam sahihnya sebutkan judul bab terus bawakan hadis. Terus sekilas kita baca tidak nyambung. Enggak apa? Tidak nyambung antara judul babnya dengan hadis yang beliau bawakan. Mana sisi pendalilannya Imam Bukhari? Enggak ketemu. Ternyata hadis itu diringkas oleh beliau, salah satu bentuknya diringkas, dan foto hadis lengkapnya sudah pernah beliau bawakan di tempat yang lain. Di sisi dan sisi pendalilannya di kalimat yang lengkap itu. Ini potongannya sih. Seakan-akan beliau mengatakan sisi pendalilannya adalah hadis yang ini nih. Tapi kamu baca yang lengkapnya di sana pendalilannya, bukan di sini. Paham? Ini salah satu manhajiyah Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Iya, dan ini memberikan apa istilahnya? Stimulasi ya kepada para pembaca Sahih Bukhari, kepada pembaca kitab tauhid untuk menggunakan ijtihadnya, menggunakan pikirannya untuk mencari tahu dari mana ini. Iya. Coba saya baca lanjutan ayatnya, siapa tahu ada, ternyata ada di situ. Jadi mendorong orang untuk membaca yang lain. Itu. Ini salah satu sisi apa namanya nafisah dari kitab tauhid ini. Seperti Sahih Bukhari. Nah, sisi pendalilannya merupakan tafsir tauhid. Lanjutan ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib mereka sebagai sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah sembahan yang satu saja. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. Ya, ini sisi pendiriannya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya agar mereka menyembah sembahan yang satu. Bagaimana cara yang menyembah sembahan yang satu? Itu kan tauhid ya. Tauhid itu apa secara bahasa? Ya'lu syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Bagaimana caranya menyembah sembahan yang satu? Caranya nafi wal isbat. Tidak akan mungkin kamu menyembah satu sembahan kalau cuma nafi saja atau kalau cuma nafi saja. Caranya menyembah satu sembahan, kumpulkan nafi dengan isbat. Tolak semua sembahan selain Allah, tetapkan hanya Allah yang disembah. Itu pasti menyembah satu Tuhan, satu sembahan. Nah, ini sisi pendalilannya ayat ini. Paham? Sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab, korelasinya adalah di lanjutan ayatnya, bukan di ayat yang beliau sebut. Baik. Allahu a'lam bishawab. Sudah? Jadi tafsir tauhid yang dipetik dari ayat ini, tafsir tauhidnya adalah apa? Beribadah itu hanya kepada satu sembahan. Siapa itu? La ilaha illahu. Lanjutannya. Tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka maksud. Mafhum sih penilaiannya ya? Baik, saya kira jelas. Kemudian dua pinjam kalau selanjutnya. Baik. Ya, beliau tidak jelaskan ya di kaulus sadid, tapi kita tambahkan di sini. Dari sisi yang lain, ayat ini dari hadis sahabat-sahabat Adi bin Hatim dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Adi bin Hatim dulu beliau mantan Nasrani, mantan Nasrani. Ketika beliau membaca ayat ini, mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, bahwa Yahudi dan Nasrani mengangkat pendeta-pendeta mereka sebagai apa? Arbaban, yakni aliha, sembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, ya lastana na'buduhu.
Kami dulu waktu Nasrani tidak menyembah pendeta. Apa maksudnya Allah ini? Apa maksudnya ayat ini? Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nasrani menyembah pendeta, Yahudi menyembah rahib-rahib mereka. Kami tidak pernah menyembah, sujud, ruku, tunduk gitu ya, menyembah gitu. Tidak pernah kami melakukan pendeta kayak gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan salah satu ibadah. Ya, kata Nabi SAW, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu wa tuhilluna ya wa tuharrimuna nah wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuhilluna wala bala." Bukan ibadah itu yang dimaksudkan, wahai Adi. Bukankah dulu para pendeta-pendeta ini menghalalkan apa yang Allah haram? Allah haramkan. Pendeta bilang enggak, halal hukumnya. Padahal Allah haramkan. Terus kalian juga ikut menghalalkannya. Sebaliknya, pendeta ini bilang haram, padahal Allah bilang halal, boleh. Pendeta bilang haram, terus kalian juga ikut mengatakan haram, padahal halal. Bukankah begitu kejadiannya? Katanya, adik, bala ya Rasulullah, betul kalau itu. Kata beliau, fatil ka ibadatuhum. Nah, itu bentuk ibadah mereka kepada pendeta. Bukan sujud-sujud, bukan rukuk, bukan menyembelih, bukan apa, enggak. Kesyirikan Yahudi dan Nasrani terhadap pendeta mereka adalah syirkut ta'ah, istilahnya. Syirik dalam apa? Ketaatan. Nanti di sini disinggung terkait dengan syirkut ta'ah. Kalau di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama syirkul doa, syirik dalam berdoa, meminta. Kalau di sini syirkut ta'ah, syirik dalam taat. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut terkait ini di tamimah, apa di uh, mutammimah ya, penjelasan tambahan terkait dengan ini. Yang jelas di ayat yang ketiga ini, selain menjelaskan tafsir tauhid, bahwa tafsir tauhid adalah ya ibadatul wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Siapa itu ilaha wahida? La ilaha illahu. Ya. Di ayat ini juga terdapat penyebutan disinggung terkait dengan syirkut ta'ah, bahwa salah satu bentuk ibadah adalah menaati orang lain dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu namanya syirik taat. Baik. Dalil yang keempat, wa qawlihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayat. Juga firman Allah, di antara manusia ada yang mengangkat tandingan-tandingan selain Allah. Ini syirik. Al-andad, tandingan-tandingan itu nah, bisa berupa syirik kecil, bisa berupa syirik besar. Dan di sini syirik akbar. Dan terangkan nanti bismillah, andad berupa syirik kecil. Di antara manusia ada yang mengangkat tandingan-tandingan selain Allah. Syirik akbar. Bagaimana bentuk mengangkat tandingan itu melakukan kesyirikan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sembahan-sembahannya sebagai tandingan-tandingannya Allah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Baik. Baik, ini ayat yang keempat yang menjelaskan tafsir tauhid. Dari mana sisi pendalilannya? Lagi-lagi lanjutan ayatnya. Al-ayat. Sisi pendalilannya di lanjutan ayat. Apa lanjutan ayatnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka orang yang sangat besar, sangat dalam cintanya kepada Allah. Apa tafsir tauhid kalau begitu? Tafsir tauhid harus ada mahabbah, cinta. Sebagaimana tersebut di ayat yang kedua tadi, di ayat yang pertama, ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata raja wa yakhafuna azaba khauf. Ini tiga rukun tauhid. Raja, khauf, mahabbah. Maka sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab, dari mana dipetik dari ayat ini tafsir tauhid di lanjutan ayatnya. Lagi-lagi bukan di ayat yang tersebut, bukan di potongannya, tapi lanjutannya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, yakni yang beribadah kepada Allah dengan benar, yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tafsir tauhid adalah cinta kepada Allah. Tapi bukan sekedar cinta kepada Allah, asyaddu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman lebih mencintai Allah.
Lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah di antara bentuk ibadah qalbiyah, ibadah hati adalah mahabbah. Kemudian di ayat ini juga terdapat keterangan salah satu jenis syirik yang lain, yaitu syirkul syirik mahabbah, syirik cinta. Jadi ada syirik bukan tunduk-tunduk, bukan sujud-sujud, bukan nyembah-nyembah, bukan menyembelih, tidak. Ada bentuk syirik karena menaati. Ada bentuk syirik karena cinta. Bagaimana syirik cinta? Cinta kepada selain Allah sama atau lebih besar dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, cintanya kepada Allah taala lebih besar dibandingkan selain Allah. Dan itulah tauhid, itulah ibadah. Boleh mencintai selain Allah, boleh. Allah izinkan Allah mencintai orang tua, orang ya pasangan, keluarga, boleh. Tapi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Lebih besar cintanya kepada Allah. Itulah ibadah. Itulah tafsir tauhid. Cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan cintanya kepada siapapun yang boleh dicintai. Nah, kemudian yang keempat ini juga terdapat isyarat apa tadi? Syirkul mahabbah. Jadi ada namanya syirik mahabbah. Ketika cintanya kepada selain Allah sama atau bahkan lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Baik. Ini jelas sisi pendalilannya. Dalil yang terakhir dan perhatikan mengapa penulis rahimahullah mencukupkan tafsir tauhid dengan cinta. Nah, kalau dia bilang kok cinta doang, bukannya ada juga roja, ada khauf dan seterusnya. Paham maksud ini? Mengapa tafsir tauhid itu adalah mahabbah, cinta? Karena cinta atau ibadah itu adalah salah satu jenjang-jenjang cinta. Ada 10 jenjang cinta. Dalam bahasa Arab, cinta itu ada banyak cinta tingkatan-tingkatannya. Disebut khulla, disebut mawaddah, disebut mahabbah, ya. Apalagi al-ishku, ya. Kemudian apa? Ada juga ibadah, ya. Salah satu jenjang-jenjang ibadah itu adalah cinta. Cinta adalah ibadah, ibadah adalah cinta. Salah satu jenjang-jenjang cinta ada namanya apa? Ibadah. Dalam artinya apa? Tidak mungkin disembah sesuatu kecuali karena dia mencintainya. Kecuali karena dia mencintai. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, dalam kitab Ubudiyah membahas tentang ibadah itu dari awal sampai akhir membahas tentang cinta kepada Allah. Karena memang itu intinya. Cinta kepada Allah. Itu intinya ibadah, nggak ada yang lain. Cinta kepada Allah Ta'ala. Kita sholat karena cinta kepada Allah. Ingin berjumpa dengan Allah. Ya kan? Ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan semua keindahannya, kemegahannya, keagungannya. Ya, itulah inti ibadah. Kalau seperti itu perasaannya seorang beribadah, ya, maka akan sempurna hidupnya. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikhususkan di sini dalam ayat ini ibadah tafsir ibadah di tafsir tauhid adalah apa? Cinta. Baik. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Ma'adzul li abidihi wa huma hubbani. Ibadatul rahman, peribadatan kepada Ar-Rahman adalah ghayatu hubbihi. Intinya adalah cinta yang mencapai puncak cinta kepada Allah. Itu inti ibadah. Cinta kepada Allah Ta'ala. Walaupun rukun ibadah ada roja, ada apa? Ada khauf juga. Paham ya? Dah, terakhir. Ofis sahih nanti kita jelaskan lebih lanjut dulu. Di mutamim. Ofis sahih yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Dalam as-sahih ya. Kata as-sahih dalam kitab tauhid kalau disebutkan as-sahih dalam kitab tauhid maknanya adalah
hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau salah satunya tanpa ditentukan. Nanti kalau mau tahu Bukhari Muslim atau dua-duanya harus dicek. Tapi yang jelas kalau dibilang wafis sahih itu tidak keluar dari dua ini. Paham ya? Itu maksud kata as-sahih dalam kitab tauhid. Jadi kalau misalnya antum lupa Bukhari Muslim, terus ingat, oh ini hadis di kitab tauhid kata Syekh fi sahih. Nah, berarti salah satunya lah kalau bukan Bukhari Muslim atau dua-duanya. Paham ya? Wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir, yakni mengingkari, kafara yakni jahada. Karena kufur dalam bahasa Arab bermakna juhud. Ya, kufur dalam bahasa Arab bermakna apa? Al-juhud, mengingkari. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan juhud, ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Ini apa? An-nafyu. Mana isbatnya? Man qala la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Ini sendiri la ilaha illallah sudah ada nafyul isbat. Tapi ini mangkol, mengucapkan, mengisbat. Kemudian apa? Menafikan. Kafara bima yu'badu min dunillah. Mengkafiri, mengingkari ya semua yang disembah selain Allah. Nafyu isbat. Ini tafsir apa? Tafsir tauhid. Maka diharamkan hartanya, darahnya dan hisabnya di sisi Allah. Allah nanti yang apa? Yang menghisab dia. Tapi di dunia tidak ada yang boleh ganggu darahnya dan hartanya. Di akhirat itu tergantung Allah. Apa dia punya dosa-dosa atau tidak dan seterusnya. Baik, tapi di dunia tidak boleh diganggu. Inilah tafsir tauhid. Ini hadis dari sahabat Tariq ibnu Asyam, riwayat Imam Muslim. Tariq ibnu Asyam riwayat Imam Muslim. Berarti as-sahih di sini yang dimaksud adalah sahih Muslim. Tinggal dicari tahu aja. Yang jelas tidak keluar dari dua itu. Kalau dikatakan as-sahih, imma salah satunya wa imma dua-duanya. Baik, jelas ya sisi pendalilannya tafsir tauhid pada ayat-ayat ini. Kemudian kata beliau, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Penjelasan bab ini adalah semua bab setelahnya. Dari bab 7 sampai akhir kitab tauhid itu semua bab dari ayat bab ke-7 sampai akhir kitab tauhid semuanya adalah tafsiran tauhid. Makanya kata beliau, syarah bab ini kalau kamu mau mensyarah bab ini panjang lebar, apa itu tauhid, apa itu la ilaha, bab setelah ini sampai habis. Ya, karena mulai dari bab 7 sampai terakhir itu sudah rincian-rincian semua. Jadi bab ke-6 ini ibarat pintu gerbang. Bang, ibarat rumah, bab 1 sampai bab 5 itu halamannya. Kita baru bermain di halamannya. Bang, inti pembahasan tauhid itu bagian dalam rumah. Nah, pintunya bab yang ke-6 ini. Kita masuk ke dalam rumah pembahasan tauhid melewati bab yang ke-6. Ini ibarat pintu, makanya kata beliau penjelasan terhadap bab ini adalah bab-bab yang akan datang setelahnya. Paham? Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah tadi an-nafyu wal isbat, at-ta'ah, al-mahabbah, ar-roja, al-khauf, itulah ibadah. Lagi, ibadah berputar di situ. Ikhlas, mutabah, khauf, roja, mahabbah, taat, apa lagi? Ya, taat ya pada Allah Taala. Itu perputaran ibadah. Itulah tafsir tauhid. Itulah tafsir tauhid. Baik, insyaallah taala akan dijelaskan lebih lanjut pada kalam Asy-Syarih rahimahullahu taala. Hatta ibadal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.